Bayangkan jika ada sebuah mata uang digital yang bisa memindahkan uang ke seluruh dunia dalam hitungan detik dengan biaya yang hampir tidak ada, ya bahkan tanda kutip hanya sekedar formalitas saja biayanya. Itu adalah klaim besar yang diusung oleh XRP. Tetapi di balik janjinya itu ada berbagai kontroversi yang mengguncang dunia kripto. Dan di satu sisi ini, XRP menawarkan kecepatan dan efisiensi yang menjanjikan untuk mentransfer uang lintas batas. Sebuah solusi yang membuat para bank ini dan lembaga keuangan tertarik lah pastinya. Jadi di sisi lain juga XRP dikepung oleh tantangan regulasi yang dapat mengancam masa depannya. Lalu mengapa regulator seperti SEC atau SEC menargetkan XRP? Apa yang membuat XRP ini berbeda dari cryptocurrency atau koin-koin yang lain? Dan mengapa ada pertaruhan yang besar di baliknya? Ya kan? Halo teman-teman garis poin, apa kabar? Di sini gue Ibrahim Ra. Gue akan menjelaskan koin yang sangat kontroversial yaitu XRP. Ya, kenapa koin ini bisa begitu kontroversial dan apakah koin ini menjanjikan di masa depan? Ya, dengan poin-poin yang gue akan jelaskan, mudah-mudahan lu mengerti dan mendapatkan insight ya, dan lu juga bisa beradaptasi dengan koin yang akan menjanjikan ini atau bahkan hanya sekedar angan-angan. Simak sampai tuntas. Sebuah revolusi transaksi global atau kontroversi yang tak berujung? Temukan jawabannya. Biar lu paham, simaklah sampai tuntas di video ini. Oke. Kita sering mendengar tentang kripto yang mengubah dunia. Tapi ya, apakah XRP itu benar-benar menyimpan kekuatan untuk mendisrupsi sistem keuangan secara global? Atau hanya sebuah skema spekulatif aja nih yang penuh dengan kontroversial ya. Bahkan terjadi sebuah kasus, nanti gue akan jelaskan. Bayangkan jika ada sebuah mata uang digital yang bisa memindahkan uang ke seluruh dunia dalam hitungan detik dengan biaya yang hampir tidak ada, ya bahkan tanda kutip hanya sekedar formalitas saja biayanya. Itu adalah klaim besar yang diusung oleh XRP. Tetapi di balik janjinya itu ada berbagai kontroversi yang mengguncang dunia kripto. Dan di satu sisi ini, XRP menawarkan kecepatan dan efisiensi yang menjanjikan untuk mentransfer uang lintas batas. Sebuah solusi yang membuat para bank ini dan lembaga keuangan tertarik lah pastinya. Jadi di sisi lain juga XRP dikepung oleh tantangan regulasi yang dapat mengancam masa depannya. Lalu mengapa regulator seperti SEC atau SEC menargetkan XRP? Apa yang membuat XRP ini berbeda dari cryptocurrency atau koin-koin yang lain? Dan mengapa ada pertaruhan yang besar di baliknya? Ya kan, gue juga masih bertanya-tanya. Tapi di sini gue udah ada jawabannya, dan bahkan bagi teman-teman garis poin ini yang masih belum tahu, ya ini hanya spekulatif gue aja ya. Dengan XRP ini, ya, juga seluk-beluk ya. XRP teknologi bisa jadi adalah revolusi finansial atau sekedar kontroversi yang tak berujung. Apakah XRP adalah masa depan keuangan global atau hanya sebuah omong kosong spekulatif? Jadi pertama ya, gue akan bahas dulu sejarah dari fundamental koin XRP ini. Awal mula dari konsep dasar koin XRP adalah salah satu cryptocurrency yang paling menarik dan kontroversial dalam ekosistem blockchain. Diperkenalkan oleh Ripple Labs, XRP pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem pembayaran global yang lebih efisien.
Ripple Labs didirikan pada tahun 2012 oleh Chris Larsen dan Jed McCaleb dengan tujuan utamanya untuk memperbaiki dan menyederhanakan sistem transfer uang internasional yang seringkali lambat dan mahal. Nah, justru ini yang mengusungkan adanya sebuah XRP. Dari Ripple Labs memiliki visi yang jelas, menciptakan jembatan pembayaran yang memungkinkan transaksi lintas batas yang cepat, aman, dan murah. XRP mata uang digital ini yang mendasari sistem ini dirancang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai aset liquid yang membantu memfasilitasi transaksi antara berbagai mata uang fiat. Teknologi dan arsitektur. Salah satu fitur utama dari XRP adalah konsensus ledger yang digunakannya yang berbeda-beda dari model blockchain tradisional yang bergantung pada penambangan. Ripple menggunakan protokol konsensus Ripple yaitu RVCA yang memungkinkan transaksi diverifikasi dan disetujui oleh jaringan validator, bukan oleh proses penambangan yang memerlukan konsumsi energi tinggi. Sistem ini mengutamakan efisiensi dan kecepatan, lalu memungkinkan transaksi diselesaikan dengan hitungan detik dengan biaya yang sangat rendah. Ledger XRP memiliki kapasitas untuk memproses sekitar 1.500 transaksi dalam per detik, ya. Keren kan? Nah, ya kita kulik lagi lebih dalam. Jangan seneng dulu nih. Jauh melebihi kapasitas Bitcoin atau Ethereum pada umumnya. Jadi XRP ini melampaui Bitcoin dan Ethereum loh. Oke, kita nanti lagi. Teknologi ini mendukung ribuan transaksi dalam 1 detik dan memungkinkan konfirmasi transaksi dalam waktu singkat, menjadikannya pilihan yang menarik untuk lembaga keuangan dan layanan pembayaran. Kita akan bahas kontroversi dari koin XRP, ya. Kenapa dia bisa sekontroversi ini dan apa penyebabnya? Kita akan bahas. Dari pendanaan dan distribusi sebelumnya peluncurannya, XRP ini dikembangkan dan didistribusikan melalui fase pra-penjualan yang luas. Sekitar 100 miliar XRP diciptakan, dengan sebagian besar disimpan oleh Ripple Labs dan pihak-pihak terafiliasi. Ini menyebabkan beberapa kritik karena konsentrasi kepemilikan yang tinggi di tangan entitas yang sama juga, yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai potensi resiko terhadap desentralisasi dan independensi XRP. Perkembangan dan tantangan. Nah, setelah tadi isunya, sekarang tantangannya nih ya. Seiring berjalannya waktu, XRP menghadapi sejumlahnya tantangan dan kontroversi terutama terkait dengan peraturan dan kepemilikan. Salah satu permasalahan utama adalah gugatannya yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa US, yaitu SEC, gue pakai bahasa Indonesia, SEC, terhadap Ripple Labs pada akhir 2020. Nah, SEC ini menuduh Ripple Labs melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar dengan menjual XRP. Nah, tanda kutip, ini masih ilegal lah gitu. Kasus ini mengarah pada volatilitas harga yang tinggi signifikan yang tinggi dan ketidakpastian di pasar kripto. Di sisi lain juga, XRP meraih kemajuan dengan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai lembaga keuangan besar dan penyedia layanan pembayaran. Ripple Labs bekerjasama dengan bank dan institusi keuangan untuk mengimplementasikan teknologi RippleNet yang memungkinkan penyelesaian pembayaran lintas batas yang secara efisien. Yang tadi udah gue jelaskan sebelumnya, yaitu tentang fundamental dan masa depan potensi XRP. Oke, kembali lagi, kemitraan ini menunjukkan potensi XRP sebagai solusi pembayaran yang sah dan terintegrasi dalam ekosistem keuangan global.
Fundamentalis dan potensi masa depan dari XRP mencerminkan peran utamanya dalam mengubah sistem pembayaran yang secara global atau menyeluruh dengan kecepatan transaksi yang tinggi dan biaya yang minim banget. Nah, XRP menawarkan solusi yang menarik bagi institusi keuangan yang mencari cara untuk memperbaiki bagaimana dia bisa mengubah sistem pembayaran mereka yang lebih baik. Adopsi oleh bank-bank besar dan lembaga keuangan menunjukkan adanya pengakuan terhadap teknologi ini, ya, sebagai alat yang efektif dalam mempercepat dan mengoptimalkan transaksi internasional. Namun, ada sebuah sisi lain, yaitu masa depan XRP juga tidak terlepas dari tantangan isu. Apa itu? Itu isu regulasi. Volatilitas pasar dan perubahan dalam ekosistem cryptocurrency secara keseluruhan dapat mempengaruhi harga dan adopsi XRP. Keberhasilan jangka panjang XRP akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menavigasi landscape regulasi yang terus berubah dan memenuhi kebutuhan pasar global yang selalu dinamis. Dari sebuah kontroversi ini, ya, dan juga tadi yang sebelumnya gue jelaskan sejarahnya XRP, gue menarik kesimpulan bahwa koin XRP ini merupakan contoh yang menarik dari bagaimana teknologi ini, ya, teknologi blockchain dan cryptocurrency dapat digunakan untuk memperbaiki sistem keuangan tradisional, atau dalam tanda kutip revolusi sistem keuangan. Dan teknologi yang inovatif dan kemungkinan strategis, si XRP ini memiliki potensi untuk memahami peran penting dalam evolusi sistem pembayarannya secara menyeluruh atau global. Namun seperti semua investasi dan teknologi baru, potensi ini harus dievaluasi terus dengan secara cermat juga terhadap resiko yang ada dan perubahan yang selalu ada pada regulasi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Oke, menurut lo gimana kesimpulan ini atau narasi tadi gue jelaskan? Mungkin ada sebuah pandangan yang berbeda dari gue, silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi, ya. Mungkin video ini akan membantu lo membuka cakrawala lo tentang XRP dan seluk-beluk XRP dan bahkan isu dari sebuah kontroversi XRP ini yang tidak terlepas dari sebuah drama, ya. Semua selalu ada drama. Video ini semoga bisa bermanfaat bagi lo dan juga bisa membuka peluang baru untuk bisa cuan di koin XRP. Ya, bagi yang hold XRP selalu dior, hati-hati. Memang ini agak stabil XRP ini, ya, tapi ini akan berpotensi naik, ya, jika ini benar-benar nyata, ya. Atau kalau misalnya ada kontroversial lagi bisa turun, ya. Kita nggak akan tahu. Makanya dior selalu tetap dior, ya. Gue dari Garis Point, gue Ibrahim Pram, salam Garis Point.